Halo guys, perkenalkan nama saya Ocer Stana Kusuma. Di sini saya akan membacakan novel tentang yang berjudul Bakar Uang. Novel Bakar Uang atau yang nama lainnya itu Plata Koemada cetakan tahun 1997 eh, adalah karya dari Ricardo Peglia. Siapa sih Ricardo Peglia? Ricardo Peglia adalah seorang penulis dan kritikus sastra asal Argentina. Novel ini berdasarkan kisah nyata tentang perampokan bank dan pelarian dramatis yang terjadi pada tahun 1965 di Buenos Aires dan Montevideo. Cerita ini menyuguhkan perpaduan antara realitas kriminal, psikologi, serta kondisi sosial politik Argentina pada saat itu, dan diolah dengan gaya naratif yang kompleks dan penuh ketegangan. Ricardo Piglia mengadaptasi dua kisah kriminal terkenal yang bernama di aslinya itu namanya Bringnon, tapi di buku namanya alias El Nene, dan Dorda. Di bukunya ini diceritakan Dorda menjadi alias Angel. Mereka adalah pasangan yang memiliki hubungan yang misterius. Kenapa misterius? Nanti saya jelaskan di akhir. Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan para tokoh kriminal yang disewa oleh mafia Argentina untuk melakukan perampokan mobil pengangkut uang. Di antara mereka ada dua tokoh utama. Jadi yang saya sempat sebut dua orang tadi adalah El Nene dan Angel. El Nene ini dikenal dengan ketampanannya, kecerdasannya, bergairah, dan memiliki aura yang misterius. Sedangkan Angel ini kekasihnya Nene, memiliki riwayat masalah kejiwaan dan mengalami halusinasi berat akibat cedera otak. Keduanya memiliki hubungan intim dan emosional yang sangat kompleks serta memiliki hubungan yang misterius. Kenapa misterius? Nanti saya jelaskan. Tindakan utama terjadi di Buenos Aires. Geng ini merampok sebuah kendaraan lapis baja milik bank dan berhasil membawa kabur lebih dari 1,1 juta dolar yang sangat besar pada masa itu. Aksi ini dilakukan secara brutal dan sadis dengan baku tembak yang menewaskan beberapa polisi dan petugas keamanan. Setelah perampokan, para perampok melarikan diri ke Montevideo, Uruguay. Di sana mereka bersembunyi di sebuah apartemen. Si Piglia ini menggambarkan kehidupan para kriminal ini dengan penuh ketegangan, paronia, dan konflik internal sesama geng. Si El Nene dan Angel ini mengalami krisis emosional dan mental selama pelarian. Angel yang udahnya terganggu jiwanya makin terganggu jiwanya, semakin paranoid dan sering halusinasi. Hubungan antara anggota geng juga mulai retak karena tekanan dan ketakutan akan dikhianati. Setelah keberadaannya mereka ini semua terendus polisi Uruguay mengepung apartemen mereka. Mereka menolak menyerah. Mereka memilih berperang selama 12 jam dengan polisi. Terjadi baku tembak hebat antara perampok dan pasukan bersenjata Uruguay. Angel dan El Nene ini memilih berperang sebagai mati, menunjukkan sifat nekat kesetiaan satu sama lain yang tragis. Dalam krisis dramatis, mereka membakar uang curian karena menyadari tidak akan bisa membawa keluar hidup-hidup uang tersebut. Dalam serangan terakhirnya ini, polisi berhasil membunuh semua anggota geng termasuk Angel dan El Nene. Mati dalam pelukan satu sama lain. Sebenarnya saya jijik sih waktu baca yang ini. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Di akhir ini El Nene dan Angel ini mati dalam pelukan satu sama lain, menjadi simbol cinta, kegilaan, dan kehancuran yang mutlak. Selain menjadikan novel si Bakar Uang ini, kejadian yang berdasarkan kisah ini sudah diadaptasi menjadi film yang disutradarai oleh Marcelo Pineiro pada tahun 2000-an. Dalam film berjudul Plata Koemada, dibintangi oleh Leonardo Sbaraglia dan Eduardo Norwegia. Film ini mendapat banyak pujian karena penggambaran yang dramatis, hubungan Angel dan El Nene, serta ketegangan psikologisnya. Selanjutnya di sini saya ada pendapat pribadi tentang novel ini. Di balik penggambaran dramatis hubungan Angel dan El Nene dan konflik internal yang terjadi pada satu kelompok perampok serta ketegangan psikologisnya,
Menurut saya sih pribadi, novel ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama itu ceritanya terlalu padat dan kompleks. Nih, dalam satu halaman ini kalian harus membaca full yang nggak ada gambarnya. Berbeda pada saat saya membaca novel Dilan, yang itunya bacanya itu pendek-pendek. Terus juga di novel Dilan ini ada gambarnya, sedangkan di di novel Bakar Uang ini tidak ada. Terus yang kekurangan yang kedua adalah tidak adanya gambar. Kenapa saya masukkan ke dalam kekurangan? Karena gambar sendiri menurut saya bisa cukup membantu saya menggambarkan situasi yang ada di novel tersebut. Terus kekurangan yang lainnya adalah ceritanya yang terlalu dewasa. Bagi kita yang masih remaja atau di bawah umur, saya tidak merekomendasikan novel ini karena adanya homoseksual. Kenapa ya? Ini nih plot twistnya. Ternyata kalian pikir El Nene dan Angel itu adalah sebuah kekasih yang beda jenis kelamin kan? Ternyata salah. Jadi El Nene dan Angel ini adalah sepasang kekasih yang satu jenis, yaitu pria. Yang kenapa saya tadi sebelumnya saya sebut misterius, karena aneh aja, karena yang satu memiliki aura misterius dan yang satunya lagi malah memiliki kejiwaan, tapi hubungan di antara mereka itu sangat kuat. Terus yang kedua, terdapat kata-kata berbau dewasa dan kasar di dalam novel ini. Terus yang ketiga, adanya adegan yang kekerasan dan adegan dewasa. Jadi bagi saya cukup 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 keras sih buku novel ini untuk dibaca oleh seumuran kita. Tapi selebihnya saya cukup menikmati novel ini sebagai sarana hiburan saya sewaktu luang. Saya dapat merasakan ketegangan yang terjadi di novel ini nih, serta bagaimana kehidupan sekelompok perampok yang tinggal di apartemen dan memiliki trust issue akan dihianati satu sama lain. Terus itu saja yang pendapat saya yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan membacakan amanat sih dari novel ini, apa yang kita bisa ambil dalam novel ini. Yang pertama adalah pelarian diri dari norma sosial tanpa arah justru membawa kehancuran. Yang kedua, cinta dan loyalitas bisa berubah jadi obsesi jika tidak dilayani dengan sehat. Yang ketiga, uang bukan segalanya. Tanpa uang, tanpa nilai kemanusiaan, ia bisa jadi sumber bencana. Nah, kenapa nilai uang lebih tinggi daripada kenapa nilai manusia lebih tinggi dari nilai uang? Untuk apa kita mendapatkan nilai uang jika kita sendiri tidak mendapatkan nilai kemanusiaan? Oke, cukup sekian penjelasan saya dengan novel ini. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau salah kata saat saya berpendapat atau maupun bercerita. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.